Untuk mengetahui lebih dalam terkait keringanan biaya untuk mahasiswa terdampak bencana Sumatera, pemirsa kita segera terhubung dengan Wakil Rektor Pendidikan dan Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Profesor Zuli Qadir, dan juga Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian Masyarakat dan Alumni Universitas Gadjah Mada, Dr. Ari Sujito. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore, Mas. Pak Zuli, Pak Ari, terima kasih sudah berkenan bergabung sama kami di berita satu utama lagi di jalan kayaknya. Saya mau ke Prof. Zuli dulu. Dari kampus UMY sendiri, Prof. Zuli bagaimana menerima himbauan dari Sri Sultan atas adanya keringanan begitu untuk para mahasiswa korban terdampak banjir bandang di Sumatera ini? Iya, terima kasih atas undangannya. Sebelum ada himbauan dari Ngarso Dalem, saya sebagai Wakil Rektor Bidang Pendidikan Kemahasiswaan sudah menyampaikan bahwa akan memberikan berbagai keringanan kepada mahasiswa yang terdampak. Keringanan itu disampaikan kepada mereka yang terdampak secara ringan, sedang maupun berat dengan skala. Yang berat akan kami bebaskan seluruh biaya SPP semester genap besok dan juga dapat living cost. Memang tidak terlalu banyak tetapi bisa untuk membantu, yaitu masing-masing orang kira-kira tidak terlalu banyak tetapi bisa untuk membantu hidup. Kalau di Jogja tidak terlalu mewah, mudah-mudahan cukup. Jadi mereka yang terdampak secara besar misalnya adalah karena rumahnya hanyut atau juga bahkan orang tuanya salah satunya misalnya meninggal dunia atau wafat atau juga lapangan pekerjaannya hilang, maka kami akan membebaskan seluruh biaya SPP minimal untuk semester genap yang akan datang. Oke. Sementara jadi, kalau UMY sebetulnya sebelum ada imbauan dari Sri Sultan pun sudah dari baik. Silakan, Prof. Zuli. Jadi bencana itu terjadi kira-kira tanggal berapa ya? Tanggal 1 atau tanggal 2 ya. Jadi habis itu lalu saya koordinasi dengan pimpinan, saya sampaikan bahwa kami UMY berkomitmen untuk memberikan keringanan kepada mahasiswa yang terdampak bencana di Sumatera, Aceh, Medan, dan juga Sumatera Barat. Mereka yang terkena dampak besar, maka seluruh SPP dibebaskan minimal untuk semester genap. Baik. Lalu kemudian dapat uang saku, uang hidup itu selama tentu saja adalah selama 1 semester buat mereka yang terkena dampak besar. Kemudian yang sedang akan kami bebaskan SPP-nya separuhnya, tapi memang tidak mendapat. Yang sedang itu siapa ya? Mereka misalnya rumahnya retak atau rumahnya kemarin rusak gitu, atau ladangnya rusak, tapi orang tuanya masih hidup, masih punya pekerjaan, misalnya begitu. Ya sekarang mengungsi sebentar. Lalu kemudian untuk yang mereka ini tidak dapat living cost, tetapi PP kita ringankan separuh. Kemudian yang ringan kita bantu mereka 50% SPP-nya, jadi kita kurangin tidak semuanya, lalu juga tidak mendapatkan living cost minimal dalam 1 semester. Kita akan evaluasi, terutama yang terdampak besar dan sedang, apakah dalam 1 semester nanti ada perubahan atau tidak. Kalau tidak, akan kita buat kebijakan yang baru. Saya mau ke Pak Ari kalau begitu. Kalau di UMY ternyata bahkan sudah ada begitu imbauan itu sebelum Sri Sultan sendiri menyampaikan imbauannya. UGM bagaimana, Pak Ari? Jadi sehari setelah peristiwa bencana banjir yang terjadi di 3 provinsi itu, teman-teman langsung konsolidasi karena kami itu punya tim namanya DERU, ya respon rescue cepat dalam kebencanaan. Kami lakukan konsolidasi itu dengan cepat dan catatan kami, dan kira-kira dari kami kumpulkan juga dalam waktu itu dekat itu. Kemudian sudah kumpul kira-kira 217 terdata dengan kategori komposisi risiko seperti apa begitu. Mulai tersalurkan bantuan berupa keringanan UKT, terus kemudian biaya hidup, kos, dan terus transportasi dan seterusnya. Dan waktu itu kami kumpulkan, kami beri arahan dan kami testimoni kepada mereka. Kemudian kami koordinasi baru beberapa hari kemudian saya
bersama teman-teman berinisiatif untuk kontak dengan Pemda. Kemudian Pemda itulah kemudian ngumpulin perguruan tinggi. Tapi kami udah jalan waktu itu, udah kami. Kemudian kami datang beberapa kali juga bantu terutama untuk database ya. Oke. Universitas negeri maupun swasta. Karena memang database itu penting untuk memastikan bahwa bantuan itu tepat, terus kemudian cepat gitu. Oke. Dan so far ya kita lakukan ini. Di Kemudian UGM, kita juga kerjasama dengan, sebentar, kita juga kerjasama dengan universitas di daerah. Seperti di Aceh dengan Syah Kuala, Universitas Negeri Padang di Sumatera Barat, dan Universitas Sumatera Utara di Sumatera. Gimana Mas? oke, di UGM ini 1 hari setelah kejadian sudah langsung terdata ya. Tadi ada 200 sekian mahasiswa UGM yang asalnya. Jadi, Hmm? jadi setelah satu peristiwa, setelah sehari itu koordinasi Mas, kumpul rapat bla 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 gitu. Kemudian berproses, database yang kita miliki kita cek, mahasiswa kita yang berasal dari 3 daerah itu apa saja. Bukan hari 2 hari kemudian terkumpul data itu enggak. Oke. Tapi sehari itu kita rapat konsolidasi, kemudian buat database, kemudian ketemu, kemudian kita udah kumpulin mereka juga, teman-teman, para adik-adik, para mahasiswa itu. Dan mereka memang banyak sekali yang waktu itu berat ya situasinya, karena itu ada gradasi. Mereka uang kos, terus kemudian bahkan uang transport, karena memang situasinya sangat parah gitu, terutama di Aceh Tamiang misalnya gitu, dan beberapa daerah di Sumatera Utara. Dan memang kami waktu setelah itu baru kami koordinasi dengan Pemda. Pemda itu kami dorong untuk ngumpulin perguruan tinggi waktu itu. Saya koordinasi, kami sering sama Pemda itu untuk ambil inisiatif agar teman-teman yang kita kumpul ya, kita kumpul di Pemda, dikumpulin waktu itu, kemudian declare bantuan gubernur kan 2 hari yang lalu Pak ya, tapi sebelumnya kami udah siap dengan itu, dan bantu juga kepada Pemda. Mereka datang juga untuk membantu memastikan database yang itu kompilasi untuk negeri dan swasta bisa benar-benar mereka terbantu gitu. Gitu Mas. Baik, untuk UMY tadi ada klasifikasi dampaknya begitu, ada yang ringan, ada yang keras. Untuk UGM sendiri adakah klasifikasi itu dari 200 sekian yang terdata? Oh jelas ada. Kita ada alamat segala. Alamat, bahkan kita ini dari sisi bantuan ya, dari sisi juga kita punya kerjasama dengan satgasnya di Aceh juga. Nah kita yang ke depan ini berencana mau membuat lokasi yang kita garap lebih utuh gitu, soal air, soal apa itu layanan kesehatan dan seterusnya. Tapi bantuan cepat, terus kemudian kita alumni juga kita libatkan, partner dengan alumni kita lakukan untuk memastikan bantuan itu juga. Alhamdulillah solidaritas dan gotong royong dari para alumni luar biasa. Dan kami terus akan lakukan ini, sekaligus ini juga mendorong agar pemerintah harus cepat ya menangani, karena situasi saya lihat itu agak lamban ya, harus didorong agar terjadi akselerasi. Oke, saya kembali ke Prof. Ari. Prof. Ari, tadi UGM kemudian sudah terdata, ke Prof. Zuli maksud kami, tadi UGM sudah ada data-datanya, ada 200 lebih mahasiswa asal 3 wilayah tadi yang kemudian juga terdampak. Nah, untuk di UMY, apakah data-data ini juga sudah terkompilasi, begitu kemudian bentuk-bentuk kerjasama komunikasi dengan pihak luar seperti apa? Ya, baik. Alhamdulillah sampai dengan hari ini tidak terlalu banyak yang terkena, tetapi ada 57 mahasiswa kami yang terdampak. Jadi mereka adalah yang berada di dan juga di Sumatera Barat. Baik by name dan by alamat kita punya semua. Lalu kemudian kita juga mendata bahkan per fakultas gitu ya, per jurusan. Alhamdulillah bisa dilakukan karena kami juga sudah menerjunkan bantuan kemanusiaan ke sana. Pertama, bantuan kemanusiaan yang kami himpun tadi kalau di Gajah Mada juga melalui alumni kita pada saat wisuda yang kemarin pada tanggal 10 kita mengumpulkan bantuan dari para alumni yang wisuda pada saat itu juga.
kita mengumpulkan tidak terlalu banyak, tetapi alhamdulillah dalam waktu wisuda saja kami bisa mengumpulkan dana karena ya solidaritas kita itu memang tinggi. Mendapatkan 162 juta yang kemudian kita sampaikan ke mereka melalui tim MDMC yang dikelola oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Jadi kami memang bekerja sama dengan Muhammadiyah Disaster Management yang ada di Aceh sana, yang ada di tempat bencana, baik itu di Aceh, Medan ataupun Sumatera Barat, untuk memastikan apakah bantuan yang kita salurkan itu sesuai alamat atau bisa diterima dengan baik atau tidak. Kita juga sudah menerjunkan kemarin 2 hari yang lalu itu tim dari ada 3 tim kesehatan dari Fakultas Kedokteran, lalu kemudian ada 16 mahasiswa S1 ataupun S2 yang bersama-sama membantu di lapangan. Jadi mudah-mudahan dengan cara begitu, tadi kalau Mas Aris Dito dari Gajah Mada menyampaikan agak lambat respon pemerintah, mudah-mudahan bisa membantu mereka yang agak terlalu lambat menerima respon ya, sehingga mereka bisa tidak mengalami stres yang berkepanjangan, karena memang kelihatannya ini menjadi bagian yang cukup serius terkait dengan soal bencana yang terjadi di Aceh, kemudian yang ada di Medan dan juga yang ada di Sumatera Barat. Walaupun tidak ditetapkan sebagai bencana nasional, tetapi bagaimanapun ini adalah bencana yang cukup berat untuk masyarakat yang terdampak, saya kira. Baik. Jadi kita punya data dengan baik dan mudah-mudahan kita masih data lagi, ternyata masih ada yang belum, ada satu daerah yang itu di garis merah bahwa ini akan rentan, sehingga mudah-mudahan sih tidak terjadi ya. Tapi kelihatannya ini cukup berbahaya, sehingga kami tadi mendapatkan laporan ada kemungkinan ada tambahan jumlah korban, baik ini adalah korban yang dianggap sedang dan berat katanya begitu. Ya mudah-mudahan sih tidak, mudah-mudahan. Oke. Gitu. Artinya UMY selain juga memberikan keringanan pada mahasiswa, tetapi juga berkesempatan langsung untuk memberikan bantuan ya, menyalurkan bantuan melalui tadi Disaster Center Muhammadiyah Ya. ke lokasi bencana. Saya ke Pak Ari kalau begitu. Pak Ari, dari klasifikasi korban-korban mahasiswa UGM yang terdampak begitu banjir bencana di 3 wilayah tadi begitu, adakah yang mungkin orang tua atau kerabat keluarganya masih dinyatakan hilang dan belum ditemukan begitu? Bentuk keringanan seperti apa yang kemudian diberikan kepada korban dengan klasifikasi tersebut? Ya sekali lagi kalau bebannya berat memang harus dimulai dari UKT, dibebaskan, ditanggung biaya hidup atau living cost dan sebagainya. Tergantung gradasi. Karena memang ini data ini kita terus kumpulkan. Kita lihat ini kan, kalau lihat bencana ini ancamannya bukan hanya jangka pendek ya, tapi jangka menengah. Nah ini yang harus diantisipasi oleh pemerintah. Gak bisa hanya mengandalkan solidaritas sipil. Karena ini potensi kerusakan lingkungan yang besar-besaran ini berisiko. Karena itu mitigasi yang harus kita perkuat. Ini kan sebenarnya pasca banjir ini kan soal kesehatan yang paling serius itu, trauma yang tadi saya baca itu. Nah, UGM juga menyiapkan itu. Kita mau buka tempat yang khusus nanti, mulai dari buka listrik, terus kemudian kesehatan, kemudian air bersih dan seterusnya. Kita sedang menyiapkan itu lebih supaya komprehensif gitu. Saya kira itu enggak. Terima kasih, sampai ketemu. Semoga ketangguhan solidaritas masyarakat kita ini akan memperkuat kerjasama sehingga masyarakat bisa segera pulih. Amin. Terima kasih Pak Aris sudah berkenan berbagi insight bersama kami. Terima kasih juga Prof. Juli sudah berbagi insight. Tentu kisah dan cerita yang tadi dibagikan juga harusnya bisa menyentuh juga masyarakat di luar sana. Mari kita sama-sama bahu-membahu untuk juga memberikan dorongan, memberikan dukungan untuk para korban yang terdampak di sana. Selamat beraktivitas. Baik, terima kasih kalau begitu.